Loh iya, bid'ah. Al-Quran dikasih titik itu termasuk bid'ah. Kenapa? Karena pada masa Nabi gak ada titiknya, gitu ya. Dan juga tidak ada harkatnya, tidak ada. Di Istana Negara ada pembacaan Al-Quran dengan memakai langgam Jawa, gitu ya. Dan akhirnya MUI mengeluarkan fatwa melalui wakil sekretarisnya Tengku Dzulkarnain itu, bahwa pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa itu konyol. Nah itu kata dia, konyol, gitu ya. Jadi bagi dia Al-Quran itu harus tetap dibaca dengan lahjah Arab, itu kata dia. Maka Al-Quran tidak boleh dibaca dengan lahjah Jawa, lahjah Batak, lahjah Madura, atau lahjah manapun. Nah itu ya. Nah mungkin ini butuh jawaban kan? Nah ya. Maka malam hari ini saya menyampaikan jawaban. Saya selaku orang yang sering berbahsul masail, gitu ya. Gitu ya. Satu hadis yang dibacakan oleh MUI itu hadisnya dhaif, gitu ya. Satu itu. Jadi dari segi hadis, jadi dia memuat hadis. Tolong teman-teman ya, ini karena ada teman Maya juga ngirim ke saya nih, gitu ya. Itu kayak gimana itu? Nah gitu ya. Jadi hadisnya itu hadis dhaif, gitu ya. Itu pertama. Jadi itu memuat hadis Iqra'ul Quran itu ala luhunil Arab, gitu ya. Bacalah Al-Quran sesuai dengan lagu Arab. Nah itu dhaif. Dan saya sebelum meneliti pun hadis ini dhaif atau tidak, saya sudah yakin sebenarnya kalau itu hadis dhaif. Loh ya, karena Al-Quran jelas, Al-Quran itu diturunkan dengan lisan kaumnya, ya kan? Bilisani kaum itu Al-Quran. Jadi hadis gak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran jelas nama Quran, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, gitu ya. Aku tidak mengutus seorang utusan pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Nah sekarang apa Nabi Muhammad itu kaumnya Nabi Muhammad hanya orang Arab. Terus kita ini siapa? Nah ini salah fatal. Jadi kalau menganggap bahwa kaumnya Nabi Muhammad hanya orang Arab, berarti MUI telah mempersempit Islam itu sendiri. MUI telah memotong kebesaran Islam hanya di Jazirah Arabia, gitu ya. Nah, bahasa kaumnya Nabi Muhammad, Madura kaumnya Nabi Muhammad, bukan betul? Jawa kaumnya Nabi Muhammad. Itu MUI lupa bahwa MUI sendiri itu diabadikan di dalam estetika langgam Jawa. Dia lupa ya, sama sejarah itu. Betul. MUI sendiri ya. Bengawan so lo riwayat MUI lo jelas kan? Jelas dia ya. Ya. Betul ya. Baik. Oke ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad bukan hanya orang Arab. Nah, jelas Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Dan itu Allah sudah tahu kalau manusia itu ya Jawa, ya Madura, ya Sunda, ya Batak, ya macam-macam seluruh dunia itu. Gitu ya. Itu Allah sudah tahu. Bahkan bukan hanya Allah sudah tahu Pak Muzamil, memang Allah yang bikin. Ya. Nah iya, dan Allah yang bikin. Kalau pakai logika rasio tadi, bukan unit ya, bukan kan ini unit nih. Kalau pakai pikiran Sabran, tapi kalau pakai rasio, loh, ayam itu sama Allah dia dijadikan ayam, maka wajib hukumnya dia menjadi ayam. Betul enggak? Betul. Pasir itu wajib hukumnya menjadi pasir. Bahwa manusia diperkenankan mengolah pasir menjadi apa, ada perkenannya, ada legalitasnya. Kalau Pak Muzamil oleh Allah dilahirkan sebagai orang Madura, wajib hukumnya bagi Muzamil untuk tetap menjadi orang Madura. Ya, dan berlahjah Madura kan? Berlahjah Madura. Iya, selama-lamanya.
Kecuali waktu-waktu tertentu untuk menyenangkan tamu orang Jawa, itu Jawa. Nah, gitu. Betul. Itu ya dari kajian hadis dan Al-Qur'annya. Terus dari kajian fikihnya, saya sudah baca kitab-kitab fikih. Teman-teman yang baca kitab fikih, di situ ada kitab yang saya baca, Al-Hawi Al-Kabir, yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi, gitu ya. Beliau itu menyatakan bahwa melagukan Al-Quran itu tidak apa-apa, gitu ya. Imam Syafi'i juga berpendapat begitu, melagukan Al-Quran itu tidak apa-apa sepanjang tidak merusak maknanya Quran. Nah kan begitu. Nah seperti kan maknanya nggak rusak, dan makna itu saya kira tidak terpengaruh oleh pengucapan. Gitu. Ya, syarat teknisnya adalah tajwid, makhraj, termasuk mat tabi'i, ikhfa, idgham mesti benar, meskipun dilanggamkan dengan Jawa atau apapun. Tapi kan ada syarat teknisnya itu, dan itu bisa mau pakai notasi apapun bisa. Gitu. Yang kedua, kalau kita pakai kajian teologi, ya teologi itu apa? Tauhid. Kalamullah yang asli itu yang bila harfin wala sautin, gitu ya. Jadi kalam Allah yang hakiki itu yang tanpa suara dan tanpa huruf. Nah itu ya, ini perdebatan lama dulu kan begitu Bib ya, perdebatan lama. Oleh karena itu Al-Quran dikasih titik itu belum pada masa Nabi Muhammad. Titiknya Al-Quran itu saja itu ijtihadi gitu. Jadi Al-Quran pada masa Nabi Muhammad dikira ada titiknya, terus dikira terus ada harkatnya, tidak ada. Itu pengharkatan Al-Quran, pentitian Al-Quran itu bid'ah. Nah iya bid'ah. Al-Quran dikasih titik itu termasuk bid'ah. Kenapa? Karena pada masa Nabi gak ada titiknya, gitu ya. Dan juga tidak ada harkatnya, tidak ada pandang pendeknya. Nah itu ya. Kenapa? Karena pakai roso orang Arab, tidak pakai titik, tidak pakai apa. Begitu, pakai roso. Jadi cocok dengan orang Jawa. Nah itu ya. Begitu saya kira kajian fikihnya. Begitu juga dalam kitab fikih, bahwa melakukan Al-Quran itu tidak apa-apa sepanjang tidak merusak makna. Begitu ya. Dan ini masih relatif. Begitu. Terima kasih.